Halo guys, selamat malam semuanya dan mungkin video ini ditunggu-tunggu ya. Nah, jadi di sini di video kali ini ya mungkin ini adalah rekomendasi yang kesekian kalinya dan kali ini rekomendasinya semoga di saat yang tepat, yaitu adalah sebelum mulainya bull run atau banteng berlari. Karena kita baru aja habis crash altcoin sekitar ya 50-60% dari peak Februarinya, dan kita sekarang sedang membuilding up lagi portofolio kita. Yang minus masih ada yang belum terjemput ya. Jadi so far punya porto aku sih sebenarnya udah profit harusnya semuanya 100%, tapi karena aku jual beli lagi averaging lagi. Nah, jadi itu yang sangkut ya. Dan sebenarnya nilai averagingnya masih di bawah banget. Jadi yang sangkut itu yang baru beli ya. Nah, jadi ya aku masih punya dana juga, masih banyak banget. Jadi ya santai aja guys ya. Nah, jadi hari ini ya aku mau rekomendasikan kepada kalian ya se 5 koin topik atau 5 koin yang paling aku bangga-banggakan untuk di kuartal kedua sampai kuartal ketiga tahun ini. Ingat, bull run itu bukan begitu halving serta merta langsung bull run, enggak ya. Di tahun 2020 itu halvingnya di bulan Mei, tapi bull runnya atau yang benar-benar berlarinya itu bantengnya terbang itu ya mungkin di bulan Juli ya, Juli, Agustus, kemudian September koreksi, Oktober, November, Desember pumping gila-gilaan kayak gitu. Ya jadi kita masih punya patokan kalau di tahun ini sampai penghujung tahun mungkin adalah it's time for bull run kayak gitu ya. Nah, meskipun kalau saat sekarang kita perhatikan di sini fear and greed-nya balik lagi ke greed setelah sempat sebentar doang netral ya di angka sekitar 59 kalau nggak salah, dan hari ini udah greed lagi, udah rakus lagi. Ini yang harus kita waspadai, tapi it's okay sih selagi dia belum ke hijau yang extreme greed, ini sebenarnya oke aja. Nah, jadi banyak pertanyaan, Bang, lu nggak pernah kasih lihat. Aku kasih lihat guys. Cuman ya di sini sengaja aku hide karena sebenarnya kalian tuh udah tahu ya. Aku profit 300% yang kemarin kayak gitu. Nah, kita lihat lagi nih di tahun ini jadi berapa. Nanti aku buat video terpisah ya. Modalnya berapa, beli apa aja. Nih aku belinya sebenarnya udah aku kasih tahu juga gitu ya. Profitnya berapa ya kan. Kalau di 2021 kan aku mengubah sekitar 70 juta ya, jadi hampir 600 juta waktu itu. Nah, kita lihat yang sekarang jadi berapa ya. Nah, jadi di sini ya apa namanya? Ya, jadi di sini kalau kalian perhatikan ya, ini aset aku ya. Nah, ini aset aku di Binance dan mostly atau 80% aset aku di Binance kayak gitu. Ya, jadi 15% sisanya di Bitget, 5% di Bybit kayak gitu. Jadi oh ya ada beberapa sih sebenarnya di wallet tapi kita nggak usah hitung lah ya. Nah, let's say 80% itu di Binance kayak gitu. USDT masih oke, masih paling banyak ya. Kemudian disusul dengan BNB, Bitcoin, Ethereum, ACH ya, kemudian Fed ini aku masih hold yang dari bawah banget ya. Kemudian DOT, HBAR, Solana, ZIL, IFO, AVAX, SUI, EGLD, ARB, Phantom, PolyX, Harmony, AR kayak gitu. Nah, jadi untuk di tahun ini aku mau di kuartal ini ya, di kuartal kedua ini. Jadi startnya itu bulan ini sampai bulan Juni kayak gitu. Aku akan merekomendasikan yaitu 5 koin. Yang pertama adalah ACH ya. ACH. Oh iya, sebelum aku rekomendasi koin-koin, langsung aja bagi teman-teman yang belum daftar di Binance, langsung gunakan kode link referral. Kita trading sama-sama, kita trading bareng cuan setiap hari, guys. Ya, mau bullish, mau bearish, kita tentu saja bisa membuat uang setiap hari, oke? Nah, jadi bagi teman-teman, langsung aja gunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback 20% dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan, oke? Nah, ACH. Nah, jadi kita storytelling aja ya. Kita nggak perlu liatin chart apa segala macam, storytelling aja. Nah, kenapa ACH, Bang? Ini sebenarnya koin yang udah aku rekomendasikan dari 2022. Kalian tonton aja video aku yang paling bawah itu ACH 2023 ACH, akhir 2023 ACH, dan terbukti ACH udah naik sekitar 200% lebih ya. Meskipun saat sekarang ini profitnya sisa ya paling ya 80 atau 90% dari 200% kayak gitu. It's okay lah, nggak masalah. Nah, ACH ini narasinya adalah bridging dan juga adalah CBDC dan juga ya CBDC lah ya lebih tepatnya, yang artinya CBDC itu adalah narasi tentang uang kayak gitu. Persis seperti XRP. Loh, kenapa nggak XRP aja, Bang? XRP kalian bandingkan dengan market cap ACH ya, karena di sini aku mencari yang profit gainingnya minimal bisa 3 sampai 5 kali. Artinya ya kalau kalian misalnya masuk 10 juta,
profit 5 kali 500%. Jadi uang kalian langsung jadi 60 juta. Nah, aku incar tuh koin-koin yang model kayak gitu, yang low caps, yang masih able banget 3 sampai 5 kali. Kalau XRP kalian lihat naiknya ogah-ogahan banget, itu agak sedikit sulit gitu ya. Nah, next lagi ACH ya. Ingat, yang kedua ada di sini HBAR. Nah, kenapa HBAR? Sekali lagi di sini aku nggak ngopas ungu karena aku udah rekomendasikan HBAR jauh lama ya. Nah, kalau kalian nggak percaya kita lihat lah. Sebelum ungu-ungu itu udah FOMO HBAR, aku udah analisa duluan HBAR dan kalian bisa lihat perbandingan harganya guys. Jadi di sini ya aku tuh nggak FOMO sama sekali sama orang, dan kenapa? Aku bisa teknikal, aku bisa fundamental, semuanya aku bisa analisa. Jadi aku nggak perlu nonton siapa, belajar sama siapa, itu nggak perlu ya guys ya. Nah, jadi apalagi kalian belajar lalu tiba-tiba sesat ya kan? Nah, itu yang harusnya kalian waspadai. Nah, ya kita cari ya HBAR ini udah lama banget aku rekomendasikan, kalau nggak salah dari September ya. Kita cek dulu lah biar ada buktinya ya. HBAR. Nah, HBAR nih portofolio altcoin 2024. Ini aku buatnya sekitar 3 bulan yang lalu. HBAR itu udah ada ya. Jadi udah lama banget, dan kalian cek lagi video-video yang di bawah itu masih banyak aku buat video tentang HBAR guys. HBAR ya. HBAR, Hadera has grab ya. Dan alasannya kenapa ini kalian nonton aja video yang 3 bulan yang lalu ini. Jadi ini sebelum ini awal Januari ya udah aku bikin ya. Jadi bukan baru-baru ini ya guys ya, atau baru bulan lalu ya. Ini aku udah duluan dan tidak kopas siapapun ya. Nah, kalian tahu narasinya apa? Narasinya adalah AI dan juga CBDC. Nah, lo kenapa Bang dua ini langsung tiba-tiba narasinya AI gitu? Ya kan? Kenapa nih gitu? Nah, kalian tahu aja nanti sendiri. Oke. And then yang keempat adalah SUI. Nah, kenapa SUI? SUI masih menjadi salah satu koin favorit aku ya. Kenapa? Ya karena SUI ini adalah salah satu blockchain pendatang baru ya. Ini pendatang baru, kita bilang pendatang baru yang kurang dari 2 tahun. Karena SUI itu baru masuk di market itu di April atau Mei ya, atau Maret, aku lupa. Yang jelas ya SUI ini kan airdrop ya, yang dari 2021 yang begitu banyak manusia JP gratisan banget, dapat ratusan juta, bahkan ada yang kebeli Pajero ya kan, gratisan doang tuh. Nah, jadi aku menyesal waktu itu aku tidak menjadi penggarap airdrop kayak gitu ya. Nah, jadi SUI ini sebenarnya aku udah beli dari 0,4, udah dalam banget. Jadi aku averaging lagi guys ya. Karena kemarin udah aku jual kayak gitu. Aku jual di berapa? Aku jual di sini kok nggak salah. Nah, waktu turun ini aku jual ya mungkin di 16-an gitu ya. Sekitar 16 karena sempat kedua ya. Oke, sempat kedua, kemudian 16, kemudian sempat lagi kedua tuh aku udah jual tuh ya kan. Oke lah, ini adalah koin yang baik. Nah, dari semua koin yang kalau kita tahu TVL atau transaction volume yang paling total value lock dan juga volumenya yang paling gede sejauh ini kan kita tahu ya, kalau enggak Solana ya Ethereum. Ya kan? Kalau enggak itu ya mungkin yang terbaru ya ARB atau Blast atau Base gitu ya. Tapi SUI ini layer 1 guys. Layer 1 jadi artinya sandingannya kita enggak menyandingkan dia dengan yang lain gitu, yang kayak ARB, SUI, ARB, Matic, kemudian Base, itu layer 2 semua. Sandingannya ya sama Ethereum dan juga Solana layer 1 ya kan. Tapi selama dia baru aja 1 tahun ini yang kemarin, itu dia udah menempati rank 1 loh, sebagai pendatang baru, tapi dengan total value lock dan transaksi di on-chain-nya itu paling banyak gitu. Jadi ya ini juga sponsor spesial dari token 2049 kemarin yang aku datangnya di Singapura. Makanya aku dapat bocoran dari bandar Singapura, bukan orang Singapura sih ya, dia orang Eropa guys. Aku nggak tahu negaranya apa, cuman di situ ada tulisan EU team. EU kan Europe ya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini masih tetap akan ada di portofolio aku dan tetap akan aku beli. Dan targetnya keberapa Bang? Kita bahas target itu nanti ya. Yang penting kita tahu narasinya apa ya kan, kegunaannya apa, dan fundamentalnya apa. Basically kan itu yang penting. And then yang kemudian yang keempat adalah ARB. Nah, ETH Denkun update kemarin di bulan Maret ya kan, awal Maret kalau nggak salah tanggal 10 Maret kemarin, itu membawa dampak signifikan untuk layer-layer 2. Contohnya adalah ARB, OP, kemudian Phantom, Matic, Polygon, segala macam ya. Nah, itu kan membawa dampak yang cukup signifikan ya. Kenapa? Ya karena ya itu tadi gitu. Gas fee-nya jauh lebih murah, transaction-nya cepat. Jujur aku baru kemarin coba pakai jaringan ARB ngirim USDC, ya itu bener-bener gila banget. Enggak sampai 10 detik itu masuk, bener-bener kayak ATM, kayak apa Bank Indonesia lah, kayak BCA lah ya. Kalau BNI mungkin agak delay. Kalau kayak BCA sekali klik langsung masuk, itu dia ARB, bener-bener gila. Aku kemarin transfer dari Binance ke Bitget Wallet ya kan. Nah, jadi bener-bener ARB ini
pantas dibilang the king layer 2 ya. ARB adalah the next Matic. Ya percaya nggak percaya, aku sih percaya karena aku udah buktikan. Dan selama di antara semua koin yang udah yang udah ada di layer 2, karena kan sekarang layer 2 itu lagi gila-gilaan banget guys. Banyak banget layer 2 ya. Kalau kita lihat layer 2 sekarang ini sepertinya dominansinya di semenjak 2023 ya sampai 2024 sekarang ini kayaknya memang sangat-sangat luar biasa ya. Kenapa? Ya karena layer 2 ini adalah anaknya Ethereum, membawa sifat asli Ethereum tapi warisannya tidak dibawa. Ya, sifat aslinya apa? Transaction. Ya, kemudian anak-anaknya ini ya dia punya sifat-sifat baru juga kayak gitu. Kok ini nggak ada layer 2 ya guys ya? Nah, jadi intinya banyak banget ya layer 2 kayak yang baru-baru kayak Blast contohnya, kemudian Base gitu kan. Kalau yang udah di market kayak OP, Matic, Phantom, Mental ya kan. Dan masih banyak lagi. Itu kan layer 2 yang sebenarnya terintegrasi banget gitu sama Ethereum, yang artinya ini tuh season layer 2 semenjak 2023 kemarin. Narasinya udah kegoreng belum? Udah, ya kan? Kita lihat lagi di tahun ini nih, ada nggak narasinya atau naratifnya kena dan tergoreng kayak gitu. Jadi so far kalau aku bilang ARB ini adalah total value lock sama kayak Sui. Kalau Sui tadi kan layer 1 dan pendatang baru ya. Kalau ARB ini dari semua layer 2 dia adalah TVL terbanyak atau total value lock dan transaction on chain-nya paling banyak. Nah, kalian ngerti nggak baca on chain ya? Kalian belajar lah cara baca data di on chain, berapa banyak orang yang staking, berapa banyak orang yang masuk di liquidity pool-nya. Itu kan semua ada cara baca dan cara belajarnya, dan itu sebenarnya nggak mudah ya. Nah, wah udah 4 nih bang. Apa-apa tadi bang? ACH udah, HBAR udah, Sui udah, ARB udah, dan yang terakhir adalah AR ya. Nah, untuk AR bagi yang belum nonton, teman-teman bisa nonton video aku yang terbaru yang kemarin, yang ini ya, wajib beli koin ini ada AR kayak gitu. Jadi teman-teman nonton aja di sini ya, udah aku jelaskan panjang lebar juga, dan itu tetap masuk di portofolio aku. Dan sepertinya itu memang nggak terlalu banyak karena aku masih dalam averaging, dan itu mostly udah profit semua kalau AR. Ya kan, AR, Sui, kemudian apa lagi? Kemudian ACH ini profit semua ya. HBAR masih sangkut, masih dalam tahap averaging juga. Kemudian Sui juga sebenarnya udah profit tapi aku beli lagi jadi sangkut. Jadi aku masukin ya, anggaplah let's say kita anggap sebagai zona akumulasi juga. Oke. Kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video dan bacotan ini. See you in the next video. Salam Binance.